Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullimi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana senantiasa Allah terus berikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat dan juga nikmat umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa salawat serta seiring salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita semuanya, yakni pada habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dan juga dapat berkumpul bareng dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kepala misteri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum dilanjutkan pembahasan kita di malam hari ini, terlebih dulu kami untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh sahabat kepala misteri yang mana sudah ikut berpartisipasi ya, atau mensupport ya semua penggerakan dari tim Kapalang, yang alhamdulillah sampai detik ini kita berjalan dengan lancar ya. Dan tak lupa spesial banget buat semua sahabat Kapalang Misteri, terima kasih banyak sebesar-besarnya, karena dengan cara selalu mengikuti dan memaharkan dan untuk membeli produk-produk dari Kapalang, yaitu sama saja sama mendukung kita ya untuk selalu menjalankan acara-acara yang selalu rutin setiap bulannya, yaitu santunan anak yatim ya. Karena dengan adanya santunan anak yatim, pahalanya bisa untuk kita dan untuk sahabat juga ya, yang mudah-mudahan selalu lancar setiap bulannya, tidak ada istilah hambatan apapun ya untuk melaksanakan santunan anak yatim. Tuhan ya. Terima kasih yang sudah memaharkan ya, dan tak lupa kalau yang tinggal sedikit lagi silakan cepat order ya. apalagi yang belum, apalagi yang belum silakan dijapri ke nomor admin ya, 0857 1423 4878 itu ya, pasti sahabat udah ada di luar kepala dah nomor admin kita ya. Oke. Dan juga kan kami juga mengucapkan juga kepada seluruh sahabat Kepala Misteri yang baru bergabung ya, yang terus semakin hari semakin terus bertambah, semakin banyak ya subscriber yang baru ini ya. Kami ucapkan terima kasih ya. Jangan sampai di sini aja. Kami harapkan terus menerus sahabat bisa menyaksikan kita, menemani kita dan setia kepada kita ya sahabat ya. Nah, jadi ini sebelum kembali dilanjutkan lagi nih, ini Pak Dirga, saya mengingatkan juga kepada sahabat juga ya, bahwa memang kata Bagus Ang, kita ini harus selalu perbanyak sholawat ya. Kalau memang hajat-hajat kita ini mau dikabulkan, kalau mau diijabah ya dan lain sebagainya, selain kita juga mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, perbanyaklah sholawat ini ya, karena dari sholawat itulah yang nantinya memudahkan ya, melancarkan juga pertama dari urusan kita, usaha kita ya sahabatnya. 4444 yang Bagus Ang lakukan, dia sama persis dengan kayak Abu Ya Uja almarhum. Dia mengamalkan itu, beliau 4444 sallallahu Muhammad gitu kan. Juga kan kalau dari syair yang ada di Pak Dirga kan, ingat nggak Pak Dirga syair ini, Nabi Muhammad
Bagai purnama di tengah malam. Kan itu memang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu qasidah hewan ya. Yang cahayanya menerangi sang bumi ya. Bumi ya kan. Nah, jadi itulah bahwa Nabi Muhammad ini ya kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita cintai dan harus selalu kita kirimkan salawat-salawat kepadanya ya. Baik sahabat Imam hari ini ya kita akan datangi salah satu sahabat ya yang bernama Mbak Amel ya. Beliau menghubungi admin untuk kita bisa datangi rumahnya dan juga memang nantinya ada beberapa cerita ya yang sering dialami ya dan juga kepada suaminya juga yang saat ini sedang dirasakan. Saya pribadi dan kami juga tentunya belum begitu jelas. Nanti akan kita langsung tanyakan di rumahnya Mbak Amel dan juga sahabat bisa langsung mengetahui secara jelasnya. Yuk langsung aja kita ke sana ya, ke rumahnya. Ntar saya ngeliat rumahnya rada lupa Den. Foto dikirim foto kan ya? Kirim foto. Ini apa sih belokan. Ini berapa nih? Kanan. Maksudnya apa? Suaminya Mbak Amel sakit. Suaminya Mbak Amel sakit. Gitu kan. Nah, minta untuk kita ini lihat dulu nih gitu kan, karena kan emang aneh gitu kan. Aneh dan menurut Mbak Amel ini janggal lah gitu kan, dan juga sakitnya. Soalnya udah sempat ini ya, katanya sih ke pihak medis, namun memang nggak ada kunjung perubahan sih. Nanti kita tanyakan lagi aja lebih jelasnya ya, seperti apa. Nanya ini ada Dari belokan kanan rumah kedua Den. Rumah kedua apa ini Pan? Yang Satu belokan, satu dua. Oh ini nih, ini Den. Ini yang Iya, ini ada mobil merah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari kunci ya. Mbak Amel ya ini ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Sehat. Salah. Alhamdulillah. Gimana masuk? Iya Mbak Amel, makasih Mbak Amel sebelumnya. Lu nggak dikunci tadi. Iya. Takutnya Mbak Amel lagi ngapain kan? Gimana? Macet gak? Enggak begitu sih, tadi agak sedikit padat lancar ya. Disebut Iya. macet enggak, disebut lancar enggak. Tapi sepi mana ya? Iya. Sepi bener guys. Alhamdulillah ya akhirnya datang juga. Iya Mbak Amel. Terima kasih ya Pak Dirga Wan Robi ya sudah datang ke rumah Iya. saya. Cuman gini Mbak Amel, ini kan ya seperti Mbak Amel selalu lihat ya. Biasa kalau kita datangin ke rumah sahabat dan kita selalu live-kan gitu kan, supaya sahabat juga nggak ketinggalan informasi berkenan nggak atau nggak berkenan. Kalau nggak berkenan kita akan matikan live-nya gitu kan. Kalau memang berkenan ya kita akan terus lanjutkan live. Ini kita lagi live ya. Iya. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa ya. Oke. Kalau emang nggak apa-apa, ini Mbak Amel, sahabat juga tadi sudah saya sedikit ceritakan ya. Kalau Mbak Amel ini sudah sempat menghubungi admin, ya kan. Bisa nggak nih Mbak Amel untuk ceritakan pada kita biar lebih jelasnya seperti apa yang dirasain, yang dikeluhkan selama ini gitu kan di akhir-akhir ini mungkin. Silakan Mbak Amel. Ya begini ya, saya tuh ingin meminta tolong dengan tolong banget gitu. Gini akhir-akhir ini suami saya tuh pokoknya dari kemarin-kemarin sehat ya. Sehat kayak sebelumnya ya. Sehat. Tapi udah beberapa bulan ini suami saya tuh sakit, dia tuh sakit gitu. Sakit? Iya. Udah berapa lama Mbak? Ada kali ya 4 bulan. Ada gitu. kurang lebihnya 4 bulanan Iya, ya. Memang 4 bulan. mungkin sakitnya ini apakah memang kayak dari faktor makanan kah atau dari faktor kayak apanya kah gitu kan? Gimana? Kalau dari makanan sih enggak ya, insya Allah ya menjamin. Saya tuh masaknya yang sehat-sehat terus. Terus olahraga teratur. Sih terus minuman apapun makanan sehat lah. Cuman ya nggak tahu kenapa suami saya tuh langsung sakitnya kayak
dadakan gitu. Dadakan Iya, begitu. Cium angin kali itu. Masuk angin kali Mbak. Dan itu sudah dibawakan ke pihak medis Mbak ya katanya? Udah, saya udah periksa ke sana ke sini. Mm-mm. Udah dokter ini udah ke rumah sakit juga udah. Mm-mm. Berbagai obat juga udah diminum sama suami Berbagai saya. obat udah diminum. Tapi ya nggak tahu sih belum. Nggak ada reaksi Iya, lah nggak ada ya, reaksi, nggak ada perubahan, perkembangan. Iya, Kayak gitu ya. malah kayaknya makin sakit tuh, kayak kesakitan gitu suami saya. Oke. Mbak, mungkin bisa diceritakan lebih jelasnya apa sih yang dialamin sebetulnya sama suami Mbak Amel ini? Gimana ya bilangnya? Yang diderita maksudnya. Apakah mungkin dia sakit apa bagian apanya, Ada yang pusing ada atau Gak kan enak emang bilangnya. Maksudnya maksudnya nggak enak gimana ya nggak sih, nggak ya nggak apa-apa tuh. Gimana ya? Kemaluannya itu jadi besar. Iya, Kemaluannya maksudnya kebengkak itu Mbak. iya, jadi kayak nggak normal ukurannya, ukurannya membesar terus menerus. iya. Oh, Mbak maaf ya Mbak ya, bukan maksudnya gimana ya, jadi aduh jadi kondor sih kalau gitu namanya. kayak benar kata lainnya selain kondor itu burut. Oh, burut. Ya, memang ada yang mengenal sebagian daerah itu kondor, ya kan ada juga yang sebagian daerah mengenalnya itu adalah burut. Oh gitu, maaf ya Mbak ya, soalnya kalau nggak nanya begitu kan ya kami dan juga sahabat nggak tahu, nggak begitu jelas. Oh gitu. Tapi emang perlu tahu kan Mbak Amel ngundang kita tuh supaya tahu penyakit suaminya apa. Iya. Jadi kayak makin hari tuh makin gede gitu. Kayak sakit banget kayaknya. Tiap malam tuh sering teriak-teriak gitu Oh suami gitu. saya. Nah Kayaknya, kalau untuk kerjanya gimana tuh Mbak? ya Selama ini berarti di rumah, di rumah nih? aja. Sama menderita. Kemarin-kemarin sih masih sempat bisa gitu ke kantor. Cuman sekarang kayaknya kesakitan banget gitu. Makanya kadang ke toilet juga saya pangku gitu. Papa gitu Iya, ya. di papa saking sakit kayaknya gitu. Pastilah ya. Iya, makanya saya minta tolong banget gitu. Siapa tahu kan ikhtiar. Ada tamu ini. Ibu iya ibu. Ini siapa? Mama? Ini Maaf ibu. Amel, yang gurin aja. Oh, Ada Bu. tamu. Aduh, biarin padahal nggak apa-apa bu. Iya. Iya. Jadi gini Bu, maaf sebelumnya Mbak Amel sempat menghubungi nomor admin kami untuk tim kapal misteri ini bisa datang ke rumahnya Mbak Amel buat menceritakan segala mungkin keluhan atau minta solusi yang terjadi pada suaminya Mbak Amel ini. Makanya ini kita malam hari ini baru menyempatkan waktu Bu. Sebelumnya mohon maaf gitu kan ya. Jadi mungkin Mbak atau Ibu sendiri ini bisa ceritain juga nggak tentang yang dialami sama suaminya Mbak Amel ini? Tahu nggak kira-kira? Iya ini Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Amel manggil Pak Ustadz. Iya selama ini mantu saya itu sih nggak apa-apa, kerja. Tapi lama-lama kok ada perbedaan. Tiba-tiba kok itunya gede. Nah saya juga kaget kenapa tuh Mel, nggak tahu, berobat udah kemana-mana, udah ikhtiar ya. Nah alhamdulillah kan waktu itu Amel tiba-tiba ada yang ngasih tahu dah tuh, katanya coba ke Pak Ustadz, ke tim Kapalang, katanya gitu kan. Makanya saya ini aja rumah ini nggak enak. Oh ya? Iya, rumahnya suasananya saya tuh kadang-kadang suka gimana ya. Kalau ibu Amel emang di sini tinggal? enggak sih. Enggak. Oh, enggak. Ya semenjak suami saya Iya. sakit. Oh, Makanya nemuin. Oh. Saya Makanya aku sendiri. tuh nelpon soalnya kayak repot sendiri gitu ya Bu, tolong ini. Minta bantuan. Iya. Oh jadi sebelum mungkin suami Mbak Amel ini sakit kayak yang kadang-kadang jarang-jarang karena Iya. emang selama ini sakit Iya, jadi barulah tinggal di sini. Iya. gitu kan, biar ada temennya gitu. Iya. Kalian udah nggak salah udah 4 bulan ya Mel ya. Makanya saya kesini. Biar nemenin saya gitu. Oh jadi tadi Ibu sedikit cerita juga adanya keanehan di rumah ini ya Bu? Iya. Tadinya makan rumah ini enak ya Mel ya. Iya. Tapi sekarang ini suasananya udah nggak enak, panas, udah gimana ya, anyep gimana itu ya. bisa diri. Kadang-kadang suka merinding. Sama rasanya juga nggak Ada. Bu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang Itu selalu begini, kayak gini ya? Iya. Ada suara-suara Iya. benda-benda yang terjatuh atau bergerak. Ya tuh. Apa itu? Memang selalu begini, apa baru ini aja Bu? Belum sih, baru ini. di dapur loh, Pak. Tapi enggak ya, biasanya ya Mel ya. Tapi kadang ada di atas tuh kayak Oh iya, di atas Ame yang pohon. tahu mah. Iya, saya Ada kan di atas juga Ada gitu. kayak ada yang
bruk gitu. Oh, padahal nggak ada benda Iya, apapun. nggak ada. Aku senterin, Wah, kirain biasanya tikus gitu kan. kalau di atas buk gitu takutnya maaf nih kayak tawarnya bener apa enggak, saya tahu saya mah kayak kiriman kalau gitu ya Bang. Ya, kan juga ya Allah alam, maksudnya juga kita harus benar-benar pastikan apakah Itu Bu. tapi kalau misalkan kayak begini sih ini mencirikan bahwa memang adanya suatu kiriman, mencirikan ya. Saya nggak begitu langsung menjas langsung memastikan itu adalah kiriman, bisa jadi juga bukan ya kan, tapi ini adalah ciri loh ya gitu. Takutnya kucing ya. Takutnya tolong kucing, dong, Pak Ustadz. takutnya ada angin, Ribut deh. Tapi takut tolong tikus. kalau itu Pak Ustadz, coba tolong lihat itu jadi kayak gini. Nah, astagfirullahaladzim. Biasanya nggak kayak Ada gini ya, ada orangnya? Ada orang kali. nggak ada. Coba Bu lihat. Benar. Iya nggak ada. Coba, Ibu Bu, lihat dia dulu. penasaran. Coba. Coba Bu dilihat Bu. Entah takutnya ada maling gimana ya kan, sebelumnya masuk nggak tahu. Ih, nggak ada. Nggak ada, Orang Bu. sepi. Rapi. Tapi orang nggak ada apa-apa. Ih, jadi kagak ada. Ih, merinding. Ih, biasanya gimana Mel? Emang Mbak Mel Nggak ada di dapur, nggak ada, biasanya di atas tuh suka seringnya mah. Itu kalau di belakang gimana tuh? ya kayak ada orang jalan gitu. Nggak, jujur aja memang kita juga Ya ngerasain Allah begitu Pak ya. Ustadz, Kalau- kalau itu tolong liatin ya Pak Ustadz. Jadi nggak enak ini. Jadi kenapa jadi ini? Sahabat juga mungkin juga yang memiliki apa namanya kepribadian yang lebih ya, yang istimewa juga bisa merasakan. Silakan untuk di komentar ada apa mungkin dari rumahnya Mbak Amel ini ya, silakan untuk di komentar pendapat atau penilaian sahabat yang memiliki kepribadian yang istimewa yang lebih ya. Silakan untuk komentar karena memang ini benar banget yang dikatakan, yang dijelaskan sama Mbak Amel atau mertua Bu siapa Bu? Saya Bu Yuyun. Bu Yuyun tuh tadi Bu Yuyun bilang memang ini benar, kita sendiri juga merasakan memang ini pengap banget. Iya, Pas makanya. masuk juga udah Iya, Tadi emang bener. bener ya. Tadinya enggak sih. Tadinya Adem banget, enak banget rumah saya. Enggak maksudnya Bang, ini Cuman ya ada AC ya, tapi iya ada. gerah gitu. Iya, cuaca di luar juga dingin. panas ya. Apalagi tadi habis hujan kan. Seharusnya Iya, nah, seharusnya normalnya kayak kan gitu. dingin ya. Iya. Nah, ini ya, emang pengap banget, bukan anget ya, lebih ke pengap. Gimana? Busek. Nah, Pak ya Ustadz gini. bisa ngelihat nggak ini? Ya nanti mungkin besok Bu bisa kami berikan untuk sarana solusi buat media juga yang terjadi di rumah menantu Ibu nih ya, Iya. Mbak Amel. Iya. Nah, mungkin besok akan kita berikan juga sekaligus bawa madu buat Iya. suaminya Mbak Amel Iya, dan tolongin juga ya, Ustadz. untuk menetralisirkan rumah ya. Iya. Insyaallah ya Bu ya. Iya, tolongin ya Juga Pak. Suami Ustadz. saya tolong Ya, supaya ya. Ya biar Ini sehat juga lagi, ikhtiar ya. bisa Betul. kerja Mudah-mudahan. lagi. Dan berharap kepada kita seutuhnya Iya, ya. ikhtiar. Jangan Ya, saya. mudah-mudahan aja Ya. suami saya bisa sehat Aduh, lagi. ada tamu. Malam. Iya. Siapa? Ini sih. Siapa ya Mbak? Siapa? Saya sekretarisnya Pak Ripal, saya mau ketemu, bisa? Paripanya lagi sakit suami saya tidur. Saya ada perlu. Perlu apa ya Mbak? Ya ada perlu. Ya ada perlu tuh, ada perlu. Misalnya Mbak dari kerjaan ini kan sudah malam, Pak Risepal juga lagi sakit, istirahat. Emang nggak bisa besok pagi? Dan Nggak lagi bisa, ada saya tamu. sibuk. Ini aja saya pulang kerja langsung ke sini. Sesibuk apapun juga ya bisa tahu waktu dong. Ini kan sudah malam. Saya ada tamu. Saya ke sini cuma mau minta tanda tangan aja kok. Ya Nggak Mbak, akan- maksudnya kan iya itu betul. Oke lah Mbak ini adalah sekretarisnya Pak Rifal. Permisi Anda nggak usah ikut campur ya. Nggak boleh begitu dong, yang sopan. Biar- Ini orang tua. Ya udah saya Ini diam tamu deh. saya. Silakan. Saya mau ketemu Pak Ripal. Ya kalau gitu ya istrinya aja. Iya. Kalau memang adek bawa kerjaan dari kantor, kan ada istrinya. Ngomong baik-baik sama istrinya. Kalau situ baik-baik, ya kita juga baik-baik. Dan Ini juga kan ingat ada waktu istrinya. gitu. Ini kan saya perlunya sama Pak Ripal, bukan sama istrinya. Nggak boleh gitu, yang sopan. Ada itu masih muda, ini istrinya. Wajib istrinya, apalagi ada tamu. Ya Mbak. Nggak Malah pantas. saya mau ketemu Pak Ripal gimana? Ya Mbak, ini tadi udah jelasin sama mertuanya Mbak Amel loh. Mbak ini walaupun memang sekretaris, tapi hargailah istrinya. Nggak usah ikut Iya. campur, saya cuma mau Bukan ketemu ikut Pak Ripal campur, aja. hei. Astagfirullahaladzim, saya jadi naik nih mulai nih ya sahabat ya. Bukan ikut campur, maksudnya kami ini membantu mengingatkan nih ke Mbak
Lo memang kalau emang ini adalah sekretaris Penting, Pak, ya. walaupun memang ini penting, ya kan? Saya kan Tolong tadi hargai. udah bilang. Sepenting mau apa? tanda Hargai. tangan. Iya, hargai. Tanda tangan buat apa? Bulan ini kan akhir bulan ini gajian karyawan. Saya butuh tanda tangan Paripal. Iya tapi Penting, gitu kan. besok pagi bisa kalau mau tanda gitu, tangan gitu, karyawan gitu. mau gajian besok pagi. Kalau Saya ada udah bilang datang saya sibuk. sesibuk apa? Kan kamu kerja di kantor Paripal kan? Iya kan kerjaan Paripal saya semua yang cancel. Iya, tapi bisa ada suruhan orang cuma tanda tangan. Kan kamu juga punya ada kamu sekretaris, tapi kamu juga pasti ada bawahan. Ya kan saya sekretaris ya kenapa? Yaudah, Mbak. Saya aja Pak. Jadi Saya maksudnya yang- Mbak ini semua kerjaan Pak Rival sementara Mbak yang handle gitu ya? Iya. Oke, nah terus? Kalau Anda yang mau tanda tangan harusnya nggak usah sama Anda, saya juga bisa. Loh ini Oh ya nggak Nggak bisa. bisa diwakilin. Kan ini istrinya yang kerja kan suaminya, perusahaannya punya suaminya. Ya wajib dong istrinya yang tahu, nggak Nah. bermasalah. Tapi kan saya yang mau ketemu Paripal bukan sama istrinya. Ya udah, kalau gitu istrinya aja. Ambil tuh, bawa, kasihin Paris Nggak Pak. bisa biar saya. Ya udah cepat. Gak usah lama-lama ya. Ini kok nekat banget ya. Paripal sakit. Sakitnya masih demam ya. Kok makin Biasa gede? aja kali. Ngapain deket-deket? Paripal badannya anget ya. Astagfirullahaladzim, besar itu ya ukurannya. Dikasih obat belum? Mbak, tolong maksudnya jangan terlalu yang berlebihan. Mbak, Hargai tetap tolong dong jangan istrinya. pegang-pegang. Tahu nggak ada Apa yang sopan. pegang-pegang? Iya, maksudnya ya udah nggak usah pegang-pegang juga. Katanya mau tanda tangan aja. Ya, Ya udah. sabar. Yang sopan ini istrinya. Sopan loh Mbak. Paripal udah makan? Ya ini tolong dong biasa. bener-bener nggak bisa ngehargain ya Mbak ya? Siapa sih namanya Mbak? Siapa sih? Hah? Nggak perlu tahu, nggak penting. Ya enggak maksudnya Mbak siapa sopan. namanya biar kita enak loh Mbak ngomongnya. sekretaris itu pasti ada Mbak namanya lah. sekretaris. Ini ada istrinya kamu hargai. Mbak siapa namanya? Di rumah aja begini gimana di kantor kamu? Iya, Mbak siapa? Lihat istrinya aja nggak becus ngurusin suaminya. Jangan ngomong begitu. Dia Tabuk, becus tabuk Mbak, ngurusin Mbak, aja. Mbak Mel, tabuk. Sabar, Udah, nggak nggak usah, nggak biarin aja istrinya. Istrinya aja yang ngurusin. Mbak Tanda siapa tangan nama aja. kamu siapa Mbak? Mbak Yang siapa namanya? sopan. Kalau mau Hah? tanda tangan yang sopan. Kamu memang nggak dididik orang tua Nggak usah kamu. ikut campur, ini urusan saya sama Paripal. Saya jawab, tolong jawab. Mbak siapa Udah namanya? berisik. Namanya Nggak usah siapa? ikut campur. Mbak siapa? Nggak bisa campur. Jangan-jangan kamu ada main apa kamu sama sama mantu saya? Nggak usah fitnah deh ibu. Nah, tapi buktinya kamu kelakuan kamu Ibu kayak gitu nggak lihat bahasanya. ini saya bawa dokumen minta tanda tangan. Mbak Tanda sekretaris. tangan itu ada sopan Enak banget santun. Mbak sekretaris Baik-baik ya. Paripal lagi sakit. Ngomong yang baik-baik. Justru Orang itu lagi suara sakit. ibu yang bikin dia sakit. Ya, gimana mau saya begini ngomong? Kamu nggak ada sopannya. Aduh, Yang udah, ngegas asik duluan banget. siapa coba? Mbak tabok aja Mbak kalau emang nggak Yang nggak ngegas menghargai. itu. Soalnya biar karyawan udah mau Iya gajian iya Paripal. cepetan. Ya udah tanda tangan di Pal. Biar dia pulang. Ayo Mas cepetan tanda tangan. Nggak ada sopannya ya. Ayo apa nih satu lagi? Ya cepat. Udah nggak saya campur. Kamu nggak lihat suami saya. Makanya urusin gimana sih? Mbak sekretaris ya, saya nanya namanya nggak dijawab-jawab, Mbak sekretaris ya, yang terhormat ya mungkin ya. Betul Udah, saja ya, panggilnya udah. Bang. Kamu harus bisa hargai, tolong ya, ini rumahnya, ini rumah ini istrinya. Ya. Jangan mikirin. Ya didengar Bang. Ngapain Didengar pegang-pegang? dong, sahabat. Kamu aja nih. Kamu di depan istri aja berani pegang-pegang. Dengerin, saya tarik juga rambutnya. Gimana Mbak, tabok kamu di aja, Mbak. kantor? Mbak tabok Mbak, kalau Kamu saya suka ntar ini sama mantu dia saya ya? kasar sama wanita. Jangan-jangan dia suka Sombong sama ini. Amel. Nggak usah fitnah. Enggak, Mel. Jangan-jangan dia suka sama istri. gimana nggak Sama fitnah? suami kamu, Mel. Kamunya aja nggak Kamu punya jangan etika. aja. Gitu ya, Anda gimana sih? Tolong dong Mas, jangan pegang-pegang. Udah Mbak cepet pulang. Kan sudah tanda tangan. Udah kan? Udah keluar dah. Bikin emosi aja Udah kamu. kan? Ya udah sih. Astagfirullahaladzim. Orang kok nggak ada sopan santunnya ya? Oh. Amel juga diam aja, Amel. Mel, makanya selidikin Mel. Tuh gimana di kantor? Di rumah aja kayak gitu. Sahabat, ini bagaimana menurut pendapat sahabat ya tentang kejadian barusan yang dilakukan oleh sekretaris ya dari Paripal? Gimana menurut sahabat? Komentarnya ya. Emosi. Apakah memang ada sesuatu something ya? Kayak seperti itu sahabat ya, Bang, sekretaris Ada ya. ya sekretaris Minta kok nama sombong. aja, minta nama aja, Bang Robby nggak ngasih gitu. Nah, iya. Aneh saya beneran.
Terus udah gitu Curiga saya tuh. perlakuannya juga, gelagatnya juga kok kayaknya ada sesuatu gitu kan, terlalu yang ada kayak seperti mungkin dibilangnya hubungan dekat ya. Takutnya gitu ya, Bang, ya? Takutnya. Nah itu, saya curiganya begitu. Bukti aja kita nanya mau apa, jawabnya begitu. Amel juga jadi Terlalu istri. perhatian, ya. Iya, tolong masa dia mengajarin istrinya tolong perhatiin. Ngapa itu? Nggak becus katanya. Iya, nggak becus. Aduh, saya jadi bikin emosi. Ya, Pak Ustadz gimana itu Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Amel, ya Allah Amel. Mamel. Istighfar Mel. Mamel. Mel, ya Allah Mel. Pak Ustadz. Hei. Ya Allah. Biarkan dia mati. Ya. Siapa yang mati maksudnya? Siapa yang mati? Dia. Dia siapa? Amel. Ini bukan Amel, Bu. Ini bukan Amel. Ya. Siapapun kamu. Biarkan semuanya mati. Maksudnya gimana? Hah? Aku buat dia sakit dan biarkan dia mati. Ya Allah. Sengaja biar dia mati katanya. Pak Ustadz tolongin Pak Ustadz. Apa ya, rambut panjang gitu. Ya, ini sosoknya berarti kan wanita ya. Jadi kamu ini ada yang ngirim ya, ada yang menyuruh ya? Iya. Siapa? Siapa yang nyuruh? Yang merintah kamu siapa? Jawab. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya siapa? Nggak mau ngasih tahu kamu? Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz. Kamu sampaikan ya pada Tuhan kamu ya, yang menyuruh kamu untuk mematikan suaminya Mbak Amel mungkin ya. Kamu sampaikan, itu nggak akan pernah bisa ya. Selain memang daripada kehendak Allah dan memang belum ajalnya datang. Ya Allah. Sebentar lagi dia akan mati. Karena Ya kamu balik Allah. ya. Balik kamu ke Tuhan kamu ya. Satu persatu akan mati. Saya nggak peduli. Ya Allah. Bu, kasih minum. Bu, ambilkan air minum, Bu. Cepet Bu. Mbak Mamel istighfar Mamel. Mamel istighfar Mamel. Mamel istighfar. Tadi mungkin Mamel Ini Pak terlalu Ustadz. kosong pikirannya ya. Kenapa Bu? Amel sadar Mel. Kalau lagi kosong Minum gitu dulu, Pak Pak. pikirannya. Cepet maksudnya. Istighfar Mel. Sahabat, ini memang perlu kita cross check, perlu kita telusuri sahabat ya. Dari sekretaris tadi dan juga sekarang kembali menimpa kepada Mbak Amel ini yang merasuki tubuhnya, kita akan telusuri, kita akan investigasi ada sesuatu apa dan ada sebab apa yang menjadikan Pak Ripal seperti ini ya, menderita seperti ini. Kita akan telusuri besok, kita akan balik lagi. Mbak Amel, besok ada di rumah kan? Dan ibu juga ya, besok kalau boleh kita balik lagi Boleh, ya, Pak Ustadz. untuk Boleh. menelusuri sambil kita bawakan madu dan yang lainnya juga ya. Oke. Kami pamit dulu untuk diri ya. Makasih Pak Ibu Ustadz. Yuyun, ya. Itu dia. Coba ya. Terima kasih Pak. Baik sahabat, ya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih menyaksikan kita, yang sudah menonton kita. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan, tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.